wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bagaimana basic di dalam atau dasar-dasar di dalam Upsheet sendiri. Ini kita awali dari sheet kita, gimana caranya kita membuat data validasi atau biasanya disebut sebagai drop list ya, membuat drop list. Jadi nanti ketika ada panah itu kita klik, dia akan menampilkan list-list dari kolom yang kita referensikan, atau bisa juga banyak pilihannya, bisa menggunakan membuat list di situ juga atau dengan metode yang lain. Yang jelas nanti hasilnya ketika ada anak panah nanti bisa diklik dan list item-item yang ada dalam data kita itu dapat muncul. Oke, kita mulai masuk dari awal membuat aplikasi Upsheet. Nah, semisalnya kita memiliki satu tabel seperti tadi, isinya yaitu ID, teks, foto. Kita coba list 1, list 2, list 3 yang masing-masing memiliki nilai sendiri-sendiri. Seperti coba kita untuk teks, kita memakai long text. Bedanya adalah kalau long text tentu jumlah karakternya lebih banyak dibandingkan hanya dengan teks saja. Kemudian ini enum, karena kita sudah membuat validasi drop list di sheet kita, maka begitu kita ambil tabel itu di Upsheet, maka list di dalam drop list itu sudah masuk ke aplikasi. Jadi kita nggak perlu menambah lagi di sana. Jadi lebih mempercepat kerja kita. Ini di sini enum list, enum. Kemudian kita mencoba beberapa tampilan. Jadi di sini ada button, start, dan drop down. Nanti kita lihat perbandingan perbedaannya di dalam tampilan form. Ya, jadi kita biasanya mengupload atau menarik tabel itu kita langsung memiliki minimal tiga, yaitu form, detail, dan juga bisa dalam bentuk deck, kolom, atau bisa kalender dan segala macam. Ini contoh untuk yang paling bawah ini adalah bentuk drop down list. Kemudian ini semisalnya kita membuat tag yang agak panjang. Kemudian untuk tipe di sini seperti ID kita pakaiin tipe teks, kemudian long text, kemudian untuk foto kita berikan tipe image, kemudian list 1, list 2, dan list 3 dengan enum. Mungkin di seri selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara enum dan enum list. Misalnya kita foto, kita bisa mengambil beberapa foto dari galeri kita, atau kalau aplikasi ini sudah di handphone, kita bisa langsung lewat kamera kita. Nah, ini contoh dari kalau button itu seperti yang di atas, yang bulan. Kemudian untuk angka 1 sampai 12 itu adalah bentuk dari stack, jadi dia berbaris ke bawah. Sedangkan kalau button itu dia menyesuaikan dengan ukuran item itu. Kalau panjang dia memanjang, kalau
pendek emang pendek, tapi kalau stuck dia pokoknya satu baris. Nah, ini adalah bentuk tag untuk yang basicnya. Nah, jika kita melihat basic di form ini, di bawah ada auto reopen. Ini fungsinya adalah jika kita form kita atau penambahan itu berulang-ulang, semisal kita melakukan input data, karena data kita banyak, maka daripada kita terus melakukan tab terhadap tombol add atau tombol plus itu, maka lebih simple mengurangi satu langkah, yaitu kita dengan mengaktifkan auto reopen ini. Dengan auto reopen, begitu kita selesai save, maka form yang ada itu akan membuka kembali dan item data yang sebelumnya sudah tersimpan. Nah, ini langsung kebuka untuk inputan data berikutnya. Misalnya ini kita tulis jalan bukan bertanda kuning. Nah, ini adalah basic form. Ini biasanya otomatis apabila kita mengupload tabel. Jadi bentuk formnya sudah ada. Kecuali kita membatasi di dalam form itu kita hanya update, maka form tidak akan muncul. Hanya muncul detail saja. Dan apabila tabel kita itu mengandung tanggal, itu biasanya otomatisasi dari Upsheet itu dia akan membuat tampilan itu adalah kalender. Kalau address atau posisi lat long itu akan muncul tampilan map. Nah, ini adalah tampilan tag. Nah, tampilan tag seperti ini tampilannya. Nah, sedangkan ini adalah tampilan table atau tabel. Pengaturannya ada di bawah, jadi kita bisa lihat nero karena kita pakai di handphone, biasanya kita nero dan kita bisa melakukan pengurutan tampilan. Misalnya foto kita taruh di paling depan, kemudian berikutnya misalnya teksnya. Dan ini tidak mempengaruhi inputan di dalam sheet. Ini hanya tampilan di aplikasi kita saja. Misalnya kita bikin seperti ini, kita lengkapi, dan karena terbatasnya layar handphone kita, biasanya tidak semua informasi bisa ditampilkan. Nah, ini adalah tampilan dari kolom, dan kolom-kolom ini kita juga bisa melakukan sort, melakukan group. Sort misalnya kita mau mengurutkan berdasarkan bulan atau yang list yang kedua. Jadi nanti 1, 2, 3 grup yang berdasarkan urut itu kita bisa sort dan bisa diatur dari besar ke kecil maupun dari kecil ke besar, dari A ke Z maupun dari Z ke A. Nah, ini adalah tampilan berdasarkan jika kita sortnya menggunakan list yang kedua tadi yang isinya adalah 1 sampai 12. Maka yang 1 akan berada di paling atas. Kemudian kita juga bisa melakukan grouping.
grouping ini untuk mempermudah, semisalnya kita menggrupkan berdasarkan bulan. Pada bulan Januari data kita seperti ini. Nah, pada bulan Januari, semisalnya kita tambah data pada bulan November, ya, kita coba. Pilih bebas saja gambarnya. Misalnya kita coba masukkan bulan November. Kita bulan, katakanlah yang kedua nilainya 4, kemudian untuk yang ketiga nilainya 90. Oke, save. Nah, ini karena auto reopen tadi, maka berikutnya, form berikutnya otomatis akan muncul untuk data selanjutnya. Ini sangat mempermudah dalam melakukan input data. Tambah November lagi, berarti Novembernya bertambah 2, tapi di list kedua nilainya 1. Oke, simpan. Jika kita cancel, kita akan kembali ke depan, atau sudah selesai inputan terakhir data kita. Nah, coba kita lihat, kita save dulu supaya pengaturan kita bisa tampil seperti pengaturan terakhir. Nah, ini kembali ke table, coba kita atur kembali ke deck. Nah, ini yang Januari sudah kelompok Januari. Nah, tabelnya karena November tadi kita tambah 2 jadi 3. Jadi akan mengelompokkan. Oke, itu tadi tampilan dari tabel. Nah, untuk grup agregat ini, karena tidak ada yang bisa dijumlahkan sum, biasanya cuman ada count. Count itu menghitung berapa sih yang data kita berdasarkan dengan grup yang kita bikin tadi. Misalnya November kan 3, ada 3, Januari 1, Juni 1. Nah, count. Kecuali kita memiliki data dalam bentuk angka, maka nanti akan muncul average, sum, max, min, kayak gitu bisa. Coba kalau kita setting misalnya kolom 2. Nah, di E6 itu dia ada base tipenya apa. Jadi yang tadinya tag 1, 2, 3 itu ternyata tadi kita kan base tipenya tag. Jadi dia kebacanya adalah teks. Jadi dia tidak bisa dijumlahkan. Nah, coba kita ganti dengan number tipenya, base tipenya. Jadi tipenya E6, base tipenya adalah number. Yang tadinya teks kita ubah menjadi number. Nah,
grup agregatnya itu, nah akan muncul sum, average, nilai minnya, nilai paling kecilnya, atau max, nilai paling besarnya. Nah, setelah dijumlahkan hasilnya adalah 12. Jadi yang dijumlahkan adalah list 2 karena yang kita grup adalah list 2. Semisalnya list 3 ya kita ubah lagi 3-nya yang tadinya enumnya base tipenya text kita ubah ke base tipenya number, sama kayak seperti langkah di list kolom list 2 tadi. Oke. Selanjutnya kita akan tampilan untuk image atau gambar, atau di sini galeri. Galeri tentu isinya gambar. Ini juga bisa melakukan short saja. Kemudian pengaturannya hanya short atau pengurutan, bisa berdasarkan kolom yang sebelah mana, terusan dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Kemudian tampilan gambarnya bisa medium, large, small maupun tiny. Jadi yang paling kecil. Tampilannya kalau besar itu full penuh satu layar di handphone kita. Kemudian untuk small itu lebih kecil, dan tiny itu bisa berbaris 4 baris ya, bisa 4 baris. Seperti ini tampilannya. Ini adalah tampilan image. Nggak banyak hal bisa dilakukan. Selanjutnya adalah tampilan detail. Nah, detail ini fungsinya sangat banyak. Kita bisa membuat chart yang interaktif itu, bisa membuat mesin pencarian dari view detail. Karena apa, di view detail ini kita bisa ada menu namanya quick edit column. Ini kita bisa mengedit kolom. Dan image artinya dia akan full. Header, apabila kita ingin menampilkan di dalam gambarnya itu ada satu, dan ini karena kita milihnya tadi row number, maka yang muncul adalah row number. Jadi nomor baris data tersebut, data yang ada gambarnya tadi. Kemudian kalau kita ambil nilainya dari nilai teks itu tadi, maka di situ juga akan muncul. Jadi di detail itu kalau di situ ada gambarnya, dia bisa disatukan atau di dalam header kolom. Jadi lebih simple jadi dia. Jadi sekali tampilan bisa menampilkan semua informasi. Misalnya kita mau bikin ini lebih simpel ya, lebih bagus. Banyak fungsinya, tergantung kebutuhan dari aplikasi kita. Dan kita bisa mengubah pengaturannya dengan tekan, kemudian tarik ke atas atau ke bawah sesuai dengan yang kita inginkan. Berikut. Kemudian ada menu itu quick edit column. Jadi kolom-kolom itu bisa kita edit, dan tentu untuk header kolomnya harus dihilangkan dulu terlebih dahulu karena tidak akan berfungsi untuk quick edit kolomnya. Itu harus dikeluarkan dari header kolom. Kita save dulu.
Ini fungsinya banyak sekali untuk edit kolom ini. Ini kita bisa menaruh action atau tanpa action. Kita bisa membuat untuk konfirmasi, misalnya barang sudah dikirim. Nah, aplikasi kita yang dikirim, yang dipakai oleh si pengantar atau kurir, itu kita bisa bikin tampilannya dia seperti ini. Jadi dia hanya bisa melihat view detail, tapi di situ ada kolom konfirmasi, tambahan kolom di situ, kolomnya bisa di edit nilainya, terus kemudian di save. Misal di situ ditulis on proses. Nah, begitu si kurir itu sampai ke toko atau ke tempat pengantaran, setelah barang diterima, itu si kurirnya dia bisa ngeklik down atau sudah diterima. Maka admin tidak perlu lagi mengentry kalau itu sudah diterima. Dan kalau bisa ditambahi satu kolom, misalnya signature dengan tipe signature, maka si penerima itu bisa langsung paraf di situ. Jadi konfirmasinya valid karena tokonya melakukannya, atau foto lebih valid lagi. Jadi ini bisa sangat berguna untuk quick edit kolom ini. Nah, ini contoh quick edit kolomnya. Jadi kita bisa mengubah nilainya dan nanti akan kesimpan tanpa kita membuka form. Cukup di karena kalau istilahnya nilai yang ada di situ, yang katakanlah tadinya nilainya Januari, mau kita ganti Juni lah, itu bisa. Di situ bisa dilakukan. Makanya fungsinya seperti realitasnya seperti yang saya ceritakan tadi, seperti dipakai untuk jasa pengiriman misalnya, untuk kurir. Jadi dia bisa. Nah, ini untuk tampilan untuk nama kolom-kolomnya bisa set by set, bisa dihilangkan, kemudian bisa di tengah. Jadi tergantung kita seperti apa pinginnya. Nah, perbedaannya antara fill, feed, dan background. Kalau background tentu dia gambarnya besar, memenuhi layar kita, dan data itu berada di forward di depan gambar itu. Sedangkan kalau fill itu dia memenuhi layar, tapi dia masih ada jarak di samping kanan kirinya. Jika fill itu dia penuh kanan kirinya. Nah, karena kita hanya memiliki satu tampilan, maka untuk dashboard kita belum bisa menyampaikan di sini. Dashboard itu intinya dari beberapa tampilan kita jadikan satu, kita kumpulkan di dashboard itu sendiri. Misalnya kita sebenarnya bisa tampilan, misalnya kita punya tabel, kemudian punya grafik, kemudian punya grafik A, B, C, itu bisa kita tampilkan di dashboard itu. Kemudian kalau onboarding ini seperti detail sebenarnya, cuman ada tombol next, back, dan segala macam. Nggak terlalu beda jauh dengan yang tampilan detail. Isinya sama semua yang ada di situ, bisa kita tidak
berbeda jauh. Kita finish view ini. Kemudian yang terakhir, tampilan card. Tampilan card ini coba kita lihat. Kita pindah ke backdrop. Nah, tampilannya lebih mirip ke deck, tapi dia lebih full. Nah, ini pengaturannya tidak terlalu banyak untuk yang deck ini. Jadi seperti ini gambarnya, mau full, mau fit atau fill, sama kayak yang di image. Dan jika tidak ada gambarnya, ini strength dari dia, ukuran barisnya, lebarnya tetap segitu, tapi dia gambarnya akan memenuhi. Yang ini fill. Oke. Kemudian bisa ditampilkan foto, tentu akan sama seperti galeri ya, cuman lebih kecil dia. Nah, ini adalah ketika kita mengklik card itu, kita bisa milih actionnya apa. Misalnya ini go to detail, maka akan menuju ke detail. Go to form, maka akan menuju ke form. Nah, bisa edit, atau begitu kita klik atau delete. Ada 3 pilihan. Tentu kita bisa membuat tambahan action tentu di situ, di behavior, atau ini bisa dipakai di yang tadi kurir tadi. Jadi ketika kurir tadi selain edit, quick edit kolom di detail, bisa juga menambahkan action di behavior. Di bawahnya UX behavior itu kita bisa membuat action sama dari set row, set value to this row. Jadi ketika kita klik, misalnya mau kita set bahwasanya nilai dari kolom dan row itu adalah terkirim atau diterima, itu bisa menggunakan action. Tidak terlalu banyak. Pilihan untuk card ini sama kayak galeri ya. Jadi dia hanya sort by dan juga layout saja. Seharusnya ini bisa menampilkan tag lebih banyak. Cuman kita juga bisa menggunakan teks tadi ya. Jadi kalau yang list ini tampilannya mirip dengan teks, cuman tidak ada garis pembatas antar tiap-tiap item. Dan di sini untuk di card view ini dia ada menu. Sekian.